Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap kita tetap ada di dalam naungan kasih Tuhan, kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Saudara, keyakinan bahwa sebagai orang beriman kita ini diberkati dan disertai Tuhan sangat penting. Keyakinan bahwa orang beriman juga menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, rintangan, tetapi kita punya Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kita. Itu penting. Agama bukan sekedar tuntutan untuk hidup baik. Agama juga harapan bahwa kita ini tidak sendiri, karena di dalam iman Kristen jelas Immanuel, Tuhan menyertai kita. Ya dan amin. Oleh sebab itu, pada bagian ini saya mengajak untuk kita menghayati benar akan hal ini. Ada seorang ibu yang pulang dari sekolah menjemput anaknya. Dia menahan tangis sepanjang jalan. Karena ternyata ketika rapotan itu dia dipanggil oleh guru kelas, dan dia kaget karena ada juga kepala sekolah. Dan singkat cerita, dia diberitahu oleh guru bahwa anaknya supaya diasuh sendiri. Dengan kata lain, anaknya dikeluarkan dari sekolah. Anaknya baru kelas 3 SD, dikeluarkan dari sekolah. Gurunya bilang tidak mampu, tidak sanggup lagi mendidik anak yang seperti ini. Anaknya terkenal bandel, anaknya terkenal nakal, anaknya terkenal dablek, tapi juga terkenal bodoh. Maka para guru memutuskan anaknya ini keluar. Ibu ini sedih, siapa tidak sedih? Ibu ini menangis, siapa tidak kalau anaknya seperti itu? Tapi anaknya tetap anaknya. Ya, dia memang nakal. Ya, dia memang bodoh. Ya, memang dablek. Tapi itu anaknya. Saudara, singkat cerita, ibu ini penuh kasih merengkuh anaknya, tentu dengan pengharapan kepada Tuhan. Dan ibu ini mendidik anaknya dengan cinta kasih. Dan anaknya memang membutuhkan perhatian, meskipun boleh dibilang memang tidak pandai, tapi ternyata anaknya ini lambat laun kelihatan cerdas. Singkat cerita, perjalanan berganti dan anak ini menjadi dewasa dan sukses. Orang mengenalnya di mana-mana, apalagi dia punya hak paten dari banyak hasil penelitiannya. Salah satunya adalah penelitian tentang bola lampu. Anak ini bernama Thomas, lengkapnya Thomas Alva Edison. Penemu bola lampu. Orang yang memegang lebih dari 900 hak paten di Amerika dan seluruh dunia. Thomas Alva Edison. Orang yang kelas 3 SD dikeluarkan dari sekolah, tapi ibunya dengan penuh kasih. Dia punya pengharapan, dia meyakini Tuhan menolong, dia meyakini Tuhan menguatkan, dia meyakini bahwa anaknya akan menjadi anak yang berguna. Sekarang sejarah mencatat Thomas Alva Edison menjadi salah satu ilmuwan penting yang kaya raya karena hak patennya, tapi juga karena kecerdasan dan ketekunannya dia menemukan banyak hal. Meskipun dia dipandang, dicap sebagai bodoh dan kelas 3 SD dikeluarkan. Tapi harapan kepada Tuhan, cinta kasih orang tuanya membuat dia diberkati. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, saya mengajak, baiklah kita tidak gampang semplah. Kita harus bangkit dan kita meyakini Tuhan yang penuh kuasa pasti menolong dan menguatkan kita. Kalau dulu Tuhan sudah menolong, sekarang Tuhan akan menolong dan kita pun akan mampu ditolongnya. Yakinlah itu. Mari kita lihat bacaan penting dari Alkitab ini. Saya mengajak kita untuk membuka kitab Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 25 dan 26.
Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Yang demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saya ulang baca. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 37, 25 dan 26. Saudara, ini menjadi kenyataan dan harapan yang penting. Kenyataan karena ada orang yang sudah membuktikan, seperti yang tadi saya sebut tentang orang tua keluarga Thomas Alva Edison, ya, yang kemudian dia diberkati. Kenyataan. Tapi harapan bagi saya dan saudara yang sekarang masih tinggal di dunia untuk tetap tidak boleh putus harap. Kita harapannya tetap di dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang sama, ya dan amin, pasti akan tolong, akan memimpin, akan memberkati kita. Dengan segala pergumulan, kesulitan, persoalan, tantangan, rintangan, bahkan mungkin ancaman. Hari ini sebagai hambanya, saya mengajak, ayo, jangan pernah putus harap. Jangan pernah putus harap. Karena Tuhan menolong dan memberi pengharapan dan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Mari kita berdoa. Tuhan, semoga kami tidak putus harap di tengah kesulitan, pergumulan, persoalan, tantangan, rintangan, bahkan ancaman. Tuhan, kami mohon kekuatan dan penyertaan-Mu, seperti kesaksian pemazmur, bahwa orang-orang yang beriman selalu ditolong Tuhan, bahkan anak cucunya juga. Semoga Tuhan menyertai para pecinta RHI Renungan hari ini untuk memiliki keteguhan hati dan kesungguhan. Terima kasih Allah, kepadamu kami berserah. Haleluya, amin.